Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Nah per hari ini rekan-rekan guru nih di daerah ya termasuk yang sertifikasi atau yang belum, itu ramai nih membahas tentang info GTK yang sudah mulai tampil lagi ya. Termasuk untuk penarikan data semester 2 Bapak Ibu ya, untuk, semester 2 tunjangan profesi guru dalam hal ini ya, semester 2 tunjangan profesi guru Juli sampai Desember, bukan semester 2 untuk tahun ajaran ya, karena kalau untuk tahun ajaran kan ini sekarang hitungannya masih semester 1 atau semester ganjil. Hanya kalau berbicara tentang tunjangan profesi tamsil ini sudah masuk semester 2, Juli sampai Desember Bapak Ibu. Jadi memang beda, ranahnya. Nah, untuk, TPG semester 2 itu penarikan data itu sudah mulai uji coba Bapak Ibu dan banyak yang ramai membahas terkait hal ini. Kok hasil validasinya yang muncul tidak valid ya? Padahal, saya sudah mengajar sekian jam, tugas tambahan sekian jam, harusnya sudah valid jam mengajarnya. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena ini kan masih statusnya uji coba dan yang terbaca ini kalau kami pantau adalah murni jam mengajar, tugas tambahan itu belum dibaca di si penarikan data per hari ini. Yang penting Bapak Ibu ya, cek di bagian menu beban mengajar di info GTK-nya Bapak Ibu. Ya, cek di bagian menu beban mengajar. Meskipun di secara umum belum ditarik, tapi tampilan beban mengajar itu sudah bisa kita lihat Bapak Ibu. Nanti pada penarikan final akan terbaca tampilnya bagaimana bagaimana berapa jam diakui. Ini contoh, salah satu kasus info GTK-nya per hari ini belum valid karena ternyata yang baru dibaca itu adalah jam mengajarnya yang hanya di sini tertulis 16 jam Bapak Ibu ya. 16 jam. Ini baru ini yang terbaca sehingga memang tidak terbaca valid karena belum cukup 24 jam. Sementara guru ini sebenarnya ada tugas tambahannya sebagai wakil kepala sekolah 12 jam dan tugas tambahan lain 4 jam koordinator proyek ya, koordinator P5. Nah, koordinator P5 dan, tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah yang totalnya 12 tambah 4, 16 jam itu belum ditarik per hari ini. Sehingga yang ditarik per hari ini baru jam mengajar. Kalau sebenarnya ditambahkan totalnya itu, akan menyentuh angka 28 JP. Ya, tugas tambahan wakil kepala sekolah 12 jam, kemudian, jam mengajar 16 jam, kalau ditambah itu 28 JP, sudah melebihi 24 jam sebenarnya. Hanya karena tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah yang belum ditarik sehingga memang belum terbaca full. Dan memang tidak perlu khawatir Bapak Ibu karena ini uji coba kok. Ini tampilannya ada di belakang watermark-nya ya, itu uji coba validasi. Ya, Bapak Ibu, ini juga tampilannya ini kentara ya, merah di belakang uji coba validasi. Jadi tidak perlu panik dulu, santai saja dulu sembari, menikmati kopi. Jadi menunggu hasil validasi final. Ketika semua sudah ditarik, jam mengajar, tugas tambahan ditarik, baru bisa disimpulkan ini valid atau tidak sebenarnya. Yang pasti cek dulu Bapak Ibu, yang penting tadi saran kami di sini jam beban mengajarnya cek, apakah di bawah ini jam linear sudah memenuhi 24 jam atau belum. Kalau sudah memenuhi itu dari poin beban mengajar insya Allah aman, seperti itu Bapak Ibu. Ya, dan poin-poin yang lain juga perlu dicek Bapak Ibu, termasuk NUPTK dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian juga banyak yang membahas ini nih, ada tampilan sudah terverifikasi terkait, valid verifikasi, ijazah ya, verifikasi ijazah. Ini yang kami cek per hari ini tidak tampil lagi Bapak Ibu. Kemarin memang tampak ramai ini, tapi kami cek tadi ini belum tidak tampil ya. Entah ada perubahan atau seperti apa. Lebih detailnya nanti bisa Bapak Ibu cek info GTK-nya lah, seperti itu ya. Dan itu saja saran kami, tidak perlu panik terkait ketika tampil seperti ini tidak valid, karena memang belum semua data ini ditarik, kalau kami lihat, karena tugas tambahan juga belum terbaca dan seterusnya dan seterusnya. Yang pasti ini sudah menjadi sinyal baik dari pemerintah Kemdikbud dalam hal ini karena info GTK sudah mulai ditarik datanya dan memang sesuai jadwal itu di September itu penarikan data Bapak Ibu. Pembayaran TPG sudah dimulai bulan Oktober. Nah, kita lihat nanti kemungkinan akan banyak daerah cair di bulan Oktober karena memang Dirjen GTK beberapa waktu yang lalu tuh menyampaikan akan mengawal percepatan pencairan TPG di daerah tunjangan-tunjangan guru.
Nah, ada beberapa komponen yang Bapak Ibu perlu cek ya selama penarikan data ini untuk diperbaiki kalau memang ada kekurangan di operatornya seperti itu. Yang pertama adalah NUPTK. Ini fatal sekali Bapak Ibu ya, kalau NUPTK-nya tidak aktif, terbaca tidak aktif seperti itu. Karena memang disebutkan di bawah NUPTK menjadi kunci utama untuk proses validasi tunjangan profesi. Dia menjadi kunci utama Bapak Ibu. Nah, NUPTK Bapak Ibu harus sama ya, harus sama mulai dari data di arsip NUPTK itu sendiri, kemudian di Dapodik dan di Serdiknya Bapak Ibu. Itu harus sinkron. Mulai dari namanya Bapak Ibu harus sama, kemudian tanggal lahirnya juga harus sama. Di NUPTK, di arsip NUPTK, di Dapodik dan Serdik. Nama dan tanggal lahir. Ini harus sama ya. Kemudian yang kedua, yang harusnya sudah berwarna biru dengan status valid, yaitu kepegawaian Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu statusnya PNS atau P3K ataupun non PNS, itu tetap harus seperti ini statusnya, yaitu status valid. Ini untuk jabatan PNS Bapak Ibu. Jadi semua sudah tertera dengan jelas statusnya, NIP-nya, nama, jenis kelamin, NIK, tempat dan tanggal lahir Bapak Ibu. Kemudian instansi termasuk juga jabatannya saat ini pastikan sesuai dengan jabatan terakhir Bapak Ibu atau SK yang Bapak Ibu terakhir dapatkan. Ya, ini salah satu contoh, ini guru status golongan 3C. Ya, TMT-nya tercantum dengan jelas dan masa kerjanya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah data kelulusan sertifikasi harusnya juga sudah berwarna biru status valid. Terutama memang di data Simtun dan data KSG itu harus sama Bapak Ibu. Mulai dari NRG-nya Bapak Ibu ya. Kemudian sertifikatnya harus sama, linear ya. Di sini contohnya sama-sama bahasa Inggris ya di data Simtun maupun data KSG. Kemudian data lainnya termasuk nama sekolah, kemudian identitasnya Bapak Ibu ini harus sama ya di Simtun dengan KSG seperti itu. Yang selanjutnya yang keempat adalah beban mengajar. Ini minimal harus valid 24 JP. Itu tetap masih berlaku aturannya Bapak Ibu. Jadi ini salah satu contohnya, jam mengajarnya sudah 24 jam, tapi masih mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah itu 12 jam. Kemudian menjadi koordinator proyek profil pelajar Pancasila ya. Itu juga mendapatkan tambahan jam 4 jam karena mengampu 2 rombel. Maka totalnya jam linearnya 36. Ini sebenarnya sudah melebihi dari target, tapi memang barangkali di sekolah rekan guru ini yang kita ambil contoh, memang banyak tugas yang bisa dilaksanakan di sana dan guru-guru sertifikasi lainnya pun juga sudah mencukupi ya. Kalau misalnya ada guru yang belum mencukupi, ini bisa saja dioper sebagian, misalnya wakil kepala sekolah diberikan kepada guru yang lain atau koordinator proyek bisa diberikan. Tapi mungkin karena memang semuanya sudah cukup, jadi tidak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya usia harus juga statusnya sudah valid berwarna biru. Harus sama di arsip, Dapodik, dan Serdik Bapak Ibu. Kemudian keaktifan. Pastikan Bapak Ibu sudah berwarna biru juga. Keaktifan guru Bapak Ibu sebagai PNS atau P3K harus tercatat aktif di BKN seperti itu. Selanjutnya catatan masalah ya harusnya juga sudah valid. Dan terakhir kelengkapan data juga harusnya sudah valid Bapak Ibu.